Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kembali kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru ini. Kembali kami ada, hendak merenungkan firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Itulah dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berakal budi. Berakal budi. Nah, saudara mungkin pernah bertanya atau mungkin pernah mendengar ada orang yang berkata, mengapa ya banyak orang ketika beragama atau khususnya ketika menjadi orang Kristen, ya termasuk para murtadin begitu yang sekarang ini, ya. Kemudian ketika sudah mulai mengikuti kegiatan rohaninya begitu ya, keagamaannya bukan malah semakin bijaksana, bukan semakin dewasa, bukan rendah hati ya, menginspirasi dan menjadi teladan, ya, melainkan yang ada semakin menjadi fanatisme, yang menjadi ekstrim, semakin radikalistis gitu ya, bahkan semakin menakutkan bagi yang lain gitu ya, yang justru kesannya malah bukan saleh atau takut akan Tuhan, tetapi yang ada malah ya, kebodohan dan menyeramkan. Nah, pertanyaannya mengapa? Ya, jawabannya adalah karena mereka menjalani kerohaniannya berdasarkan aktivitas saja, bahkan legalistik, dengan bermodal keyakinan dan semangat, tetapi tanpa menggunakan akal budinya dan akal sehatnya. Bahkan menganggap akal budi yaitu musyrik atau haram, bahkan bertentangan. Nah saudara, Yesus pernah menegaskan dalam Markus 12 ayat 30 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu tidak hanya dengan segenap hatimu, ya, tidak hanya dengan segenap jiwamu dan tidak hanya dengan kekuatanmu, tetapi justru juga dengan segenap akal budimu. Bahkan dalam Mazmur 14 ayat 2, Mazmur 53 ayat 2 dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Artinya bagi Allah sesungguhnya menghendaki umatnya mengasihi dia dengan akal budi, dengan pikiran yang baik, yang waras, yang benar, dan yang bertanggung jawab. Ya, mengapa? Ya karena ukuran Allah untuk berkenan hadir, menyatakan dirinya dan memberkati umatnya, itu adalah apakah umatnya yang beriman itu berakal budi atau tidak. Nah pertanyaannya, mengapa akal budi itu penting dan diperhatikan Tuhan dari umatnya, dari manusia? Yang pertama adalah karena akal budi membuat seseorang panjang sabar. Itu yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan. Maka akal budi menjadi penting. Amsal 19 ayat 11a tadi dikatakan akal budi membuat seseorang panjang sabar. Artinya dengan akal budinya dia bisa menghadapi setiap masalah bahkan musuhnya dengan tidak lekas marah, tidak emosional. Tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dia malah tabah, tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Mengapa? Oleh karena ada banyak referensi-referensi pemikiran dan ilmu pengetahuan yang sudah ada di pikirannya, ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, untuk dia bisa pakai dengan benar dan tepat, bahkan efektif, tanpa harus merusak dirinya, tanpa harus merusak suasana dan keadaan sekitarnya, bahkan tanpa merusak sesamanya, berkaitan dengan pribadi orang, karakter orang, bahkan juga tanpa mempermalukan Tuhan. Ya, nah ini yang harus disadari. Karena itu orang yang berakal budi pasti akan sabar dan tenang menghadapinya. Nah itu. Yang kedua adalah karena dengan akal budi membuat dia suka memaafkan. Ya. Amsal 19 ayat 11b tadi lanjutannya bahwa dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Siapa orang itu? Yaitu orang berakal budi. Karena mereka memaafkan pelanggaran orang. Ya. Nah, mengapa saudara? Karena bagi orang berakal budi, kesalahan itu akan dilihatnya sebagai hal yang benar bagi manusia kalau dia bisa salah. Yang tidak benar itu kalau manusia itu sudah tidak ada salahnya. Nah,
itu udah nggak benar, itu bukan manusia kan. Tapi selama masih manusia, ya kalau dia salah ya itu wajar begitu ya. Karena itu memaafkan bagi dia ya tidak terlalu sulit. Karena itu sebuah hal yang dimaklumi dan dimafhumi ya. Yang kedua, bagi orang yang berakal budi menyadari bahwa seseorang itu akan jauh menjadi lebih baik apabila dia diberikan kesempatan kedua, yaitu dengan memaafkannya. Dan itu juga akan jauh lebih baik bagi dirinya sendiri, karena tidak menyimpan kesalahan orang lain yang justru akan menjadi beban dan kepahitan dalam hidupnya yang akan menghalangi berkat Tuhan tidak dialaminya. Sebab kata Tuhan, jika kamu tidak memaafkan kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan kamu juga. Matius 6, 14-15. Itulah sesungguhnya jawabannya mengapa ya akal budi itu penting dan menjadi perhatian Tuhan dari hidup kita manusia. Nah, yang ketiga adalah karena dengan akal budi membuatnya terhindar dari kebodohan dan dosa. Artinya dengan kita memperhatikan kedua jawaban tadi di atas, sudah menunjukkan bahwa orang yang berakal budi itu pasti sesungguhnya tidak suka kepada kebodohan dan tidak suka akan kejahatan bahkan dosa. Kebodohan dimaksud bukan karena mereka yang tidak bersekolah atau berpengetahuan, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang yang punya pengetahuan, bahkan mungkin punya pendidikan, tetapi tidak mau belajar dari itu, tidak mau belajar dari pengetahuan, dan tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya, bahkan dari kesalahan-kesalahan hidupnya. Ibaratnya, dia masih terus saja jatuh di lubang yang sama. Sehingga dia bisa digoda, dirayu, yang akhirnya dia tergoda dan terpikat dengan tawaran dunia ini yang membuat hidupnya semakin rusak, hancur, dan binasa. Karena itu sadarilah akan hal itu dan hiduplah dalam 3 hal ini dengan sungguh-sungguh. Mari kasihilah Tuhan Allahmu bukan hanya dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu, tetapi juga dengan akal budimu. Kiranya Tuhan memberkati dan memeteraikan firman-Nya di hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah di hati kami dan mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi orang-orang beriman yang berakal budi, yang memakai pikiran yang Tuhan berikan untuk kami bisa bijaksana dalam hidup ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.